Pendaki wanita ini berubah menjadi pocong dan menggegerkan masyarakat Jawa Barat. Kisah misteri pendakian Gunung Salak ini sempat viral di tahun 2008, khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di kota Sukabumi. Dan kisah ini sempat diangkat di RJ5 dan beberapa channel lainnya dengan narasumber yang bernama Kang Arya. Kang Arya sendiri menjadi saksi mata tentang kejadian pocong Ririn ini. Bahkan dari pengakuan Kang Arya, dirinya sempat melihat langsung perubahan Ririn yang awalnya manusia biasa hingga berubah menjadi pocong yang mengerikan. Tapi sebelum kita lanjut, gua disclaimer dulu ya. Di sini cerita gua dapat dari berbagai sumber dan salah satunya dari channel RJ5 itu sendiri. Jadi gua hanya menceritakan kembali dari sudut pandang gua pribadi. Seandainya ada perbedaan dalam jalan ceritanya, gua mohon maaf sebelumnya. Dan cerita misteri pun dimulai. Kisah misteri ini dimulai di tahun 2008, di mana Kang Arya kala itu masih duduk di bangku sekolah menengah atas, atau biasa kita sebut SMA. Pada tahun yang sama, sekolahnya sedang mengadakan study tour menuju kota Yogyakarta. Namun Kang Arya memilih untuk tidak mengikuti acara tersebut, karena keterbatasan biaya atau ongkos untuk ke sana. Kang Arya pun memutuskan untuk tetap bekerja di pasar sebagai kuli panggul. Dan ketika sedang bekerja sebagai kuli panggul inilah, dirinya bertemu dengan kakak kelasnya yang kita sebut saja Rati. Rati yang melihat Kang Arya bekerja di pasar, akhirnya coba membantu Kang Arya dengan menawarkannya pekerjaan yang lebih ringan ketimbang menjadi kuli panggul di pasar. Keesokan harinya, Kang Arya yang sudah mendapatkan nomor handphone dan alamat Rati mulai berangkat menuju rumahnya guna memastikan pekerjaan apa yang akan dia tawarkan. Sesampainya di sana, Rati langsung mempersilahkan Kang Arya untuk masuk dan bertemu dengan kakaknya. Kita sebut saja dia Abang ya. Di sini Abang menawarkan Kang Arya untuk menemaninya menjadi tour guide di pendakian Gunung Salak. Tentu saja dengan iming-iming bayaran Rp500.000 selama 4 hari 3 malam. Di tahun itu nominal Rp500.000 cukup besar untuk seorang siswa SMA seperti Kang Arya. Mendengar itu, jelas Kang Arya setuju. Kapan lagi liburan sambil dibayar? Jadi sedikit mengobati kekecewaannya karena tidak bisa ikut teman-temannya ke Jogja. Hari yang ditentukan pun akhirnya tiba. Kang Arya bersama Abang menunggu rombongan asal Jakarta yang akan mendaki di daerah Lido. Rombongan itu terdiri dari 4 pria dan 3 wanita. Lalu ditambah mereka berdua menjadi 9 orang. Rombongan itu pun datang dan mereka langsung memulai perjalanan. Di sini semuanya masih nampak normal, bahkan cenderung menyenangkan. Terlihat dari rona kebahagiaan yang mereka pancarkan. Kang Arya yang bertugas membawa logistik pun juga ikut menikmati suasana. Meskipun pendakian ini adalah pengalaman pertamanya. Hingga akhirnya pukul 5 sore mereka tiba di tempat camp di hari pertama. Mereka mulai membagi tugas, membangun tenda dan api unggun sebelum hari menjadi gelap. Saat malam, suasananya masih ceria dan normal-normal saja. Di sini mereka memutuskan bermain untuk menambah keseruan. Sebuah permainan memutar botol. Jadi siapapun yang ditunjuk oleh ujung botol akan menjawab pertanyaan dengan jujur. Hingga di akhir permainan, salah satu peserta yang bernama Ririn harus menjawab pertanyaan temannya yang bernama Laras. "Rin, apa sih yang paling lu takutin?" Ririn lalu menjawab, "Gua takut pas gua mati jadi hantu gentayangan terus nakutin lu pada," dengan nada yang meledek ke arah teman-temannya. Di sini semua menganggap itu hanyalah sebuah candaan biasa, tapi sekedar saran aja. Ketika lu di gunung, ada baiknya untuk menjaga tata krama, baik dalam berucap maupun tindakan. Game pun akhirnya berakhir karena kabut tiba-tiba mulai turun dan dirasa hari sudah semakin malam. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke dalam tenda. Di sini anggota rombongan dibagi menjadi 3 tenda. Satu tenda berisi Kang Arya bersama si Abang. Tenda kedua diisi anggota perempuan seperti Ririn, Laras, dan Mita. Dan tenda terakhir diisi 4 anggota pria lainnya. Malam pertama pun mereka lalui tanpa adanya gangguan apapun. Hingga akhirnya di hari kedua menjelang malam semua mulai berubah. Di sini Ririn nampak cemas dan terlihat sedang membongkar isi tas yang dia bawa. Setelah ditanya,
Ririn mengatakan bahwa mantel atau selimutnya telah hilang. Dia nampak ketakutan karena mantel itu adalah milik ayahnya. Ia takut jika mantel itu hilang dan akan membuat sang ayah menjadi marah. Karena memang Ririn membawa mantel itu tanpa seizin ayahnya. Semua anggota rombongan mulai mencari mantel tersebut. Dan malam itu keadaannya menjadi kisruh hanya karena sebuah mantel. Semua bagian dalam tenda dan wilayah sekitar mulai disisir untuk mencari mantel tersebut. Namun tetap tidak dapat menemukan mantel itu. Di sini Abang dan Kang Arya meminta yang lain untuk melanjutkan pencarian besok karena malam yang semakin larut dan dirasa akan lebih mudah untuk mencari mantel itu di siang hari. Kang Arya dan Abang memutuskan untuk tidak langsung masuk dalam tenda. Mereka melihat kondisi, takut jika Ririn diam-diam tetap memaksa mencari mantel itu. Ketika mereka sedang ngobrol di depan api unggun, Abang melihat mantel tertiup angin di luar tenda. Si Abang pun bertanya kebingungan kepada Arya. Arya, gue gak salah lihat kan? Lu lihat juga kan? Iya bang, gue juga lihat. Apa jangan-jangan itu mantel punya Ririn yang tadi kita cari? Arya pun lantas mengambil mantel itu. Dia lalu ingin mengembalikan mantel itu kepada Ririn. Tapi Abang menahannya agar diberikan besok aja, takut mengganggu istirahat mereka. Kang Arya pun mengiyakan saran Abang dan menyimpan mantel Ririn itu ke dalam tendanya. Hari pun semakin malam, lalu suasananya makin dingin dan berkabut. Nah, pas mereka berdua mau istirahat, tiba-tiba dari tenda perempuan terdengar suara Mita dan Ririn. Ternyata mereka berdua kebelet ingin buang air. Arya yang mendengar itu lalu menawarkan untuk mengantar mereka ke sungai. Ketika mereka berjalan turun menuju sungai, dari arah belakang terdengar suara wanita yang memanggil. Rin, tunggu Rin, tunggu. Arya, Laras, dan Ririn sontak menengok ke belakang. Takut itu suara Mita yang menyusul mereka ke sungai. Setelah ditunggu dan dicari, ternyata mereka tidak menemukan siapapun di sana. Mereka pun kembali berjalan menuju sungai. Setibanya di bibir sungai, Arya mengawasi mereka berdua dari kejauhan sambil berjaga. Di sini secara mengejutkan, Ririn melihat mantel miliknya di atas batu. Dia pun sempat kesal karena menganggap hal ini adalah ulah teman-temannya. Bercandanya nggak lucu nih, masa mantel gue ditaruh di sini? Kalau hilang gimana? Melihat itu, Kang Arya pun akhirnya mengambil mantel itu meskipun ada kebingungan dalam hatinya. Di sini Arya merasakan keanehan akan mantel tersebut. Bukannya mantel ini udah gue taruh di dalam tenda, kenapa bisa ada di sini? Namun takut membuat panik, Kang Arya memutuskan tetap diam. Mereka pun kembali menuju tenda dan segera masuk ke dalam. Di dalam, Ririn dan Laras bertanya kepada Mita. Mit, tadi lu nyusul, terus panggil kita nggak sih? Mita pun menjawab bahwa dia baru aja bangun karena mereka datang. Dan Mita nggak tahu kalau mereka berdua keluar tadi. Di sini Kang Arya semakin bingung dengan kejadian ini. Dalam keheningan malam, mereka akhirnya memutuskan untuk tidur. Hingga akhirnya, di malam ketiga, kejadian itu pun terjadi. Ketika semua anggota berkumpul di api unggun, Ririn merasakan dingin. Dia pun lantas mengambil mantel yang sebelumnya ditemukan di sungai. Tapi di dalam tenda, terdengar suara Ririn. Ini kenapa? Kok begini? Aduh, tolong, tolong! Diikuti suara jeritan dari dalam. Mendengar suara aneh dari dalam tenda, anggota yang lain mulai mendekat ke sana. Terlihat Ririn coba melepas mantel itu, namun tidak bisa. Bahkan anggota yang lain kewalahan dalam membuka mantel itu. Kondisi makin menyeramkan ketika Ririn mulai kehilangan kesadaran, layaknya orang yang kesurupan. Anggota yang lain tak dapat membantu dan hanya dapat melihat Ririn, di mana mantel itu perlahan menjadi kain kapan, lalu membalut tubuh Ririn, dan nampak tubuhnya mulai membusuk, berubah menjadi mayat seperti pocong. Tubuh Ririn seakan diseret ke atas pohon di dekat tenda. Kang Arya bersama yang lain hanya dapat menatap, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ririn yang awalnya gadis biasa, kini telah menjadi pocong. Sadar dengan kejadian ini, Abang memutuskan anggota yang lain untuk segera turun meminta bantuan. Namun di sini, pocong itu nampak terus menangis, mengikuti langkah mereka untuk turun. Jangan tinggalin aku takut. Tolong jangan tinggalin aku. Kang Arya dan yang lain hanya dapat melihat pocong itu ikut turun.
dari satu pohon ke pohon yang lain bersama rintian dan suara tangis Ririn yang ketakutan. Mereka tak sanggup membantu Ririn dan coba berjalan ke bawah. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba handphone milik Ririn berdering. Ketika diangkat, "Rin, ini ayah. Kamu bawa mantel punya ayah ya? Mantel itu jangan dipakai ya, nak." "Maaf pak, ini temannya Ririn." "Ririn pak? Kenapa sama Ririn?" "Ririn tadi pakai mantel bapak, terus jadi pocong." Ayahnya yang tahu kondisi Ririn akhirnya ngamuk dan memaki mereka. "Cepat kalian pulang, besok pagi kita ketemu." Mereka pun memutuskan bertemu dengan ayah Ririn di rumah abang. Namun belum juga dijelaskan, ayah Ririn meminta keenam temannya untuk pulang. Dan ayahnya meminta abang bersama Kang Arya menemaninya kembali ke atas gunung. Singkat cerita, Kang Arya kembali mendaki Gunung Salak bersama ayah dan guru spiritualnya. Di sini mereka sudah berada di lokasi tempat Ririn menjadi pocong. Ayah dan gurunya melakukan ritual dan sosok Gunung Salak datang. Wujudnya kakek tua setinggi pohon dengan wajah yang menyeramkan. Sosok itu mengatakan bahwa pocong Ririn telah diusir dari gunung ini dan meminta mereka untuk segera turun dari sini. Mendapat informasi tersebut, mereka lalu turun dan ternyata pocong Ririn sudah menggemparkan kota Sukabumi, di mana pocong Ririn datang ke beberapa rumah, mengetuk pintu dan meminta tolong untuk segera dibukakan kain pocongnya. Di sini sang ayah mengatakan untuk segera menangkap pocong Ririn sebelum 7 malam, atau Ririn akan mati sebagai gantinya. Hari demi hari pun berlalu. Kang Arya tetap setia menemani sang ayah mencari keberadaan pocong Ririn. Hingga malam ke-7, pukul 4 pagi sebelum adzan subuh, Ririn berhasil ditangkap. Namun kejadian pocong Ririn belum berakhir. Meskipun mantel yang digunakan telah dibakar atau dimusnahkan, sebagai gantinya, iblis yang melakukan perjanjian pesugihan dengan sang ayah akan tetap berada dalam tubuh Ririn hingga sang ayah dapat mengganti mantel yang telah dia bakar. Mau percaya atau tidak, semua terserah kembali kepada Anda. Saya dari Cerita Misteri ID mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai.